Setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pencucian uang melalui aplikasi trading ilegal Kutex, pihak kepolisian akhirnya resmi menyita beberapa aset milik Doni Salmanan. Tidak hanya itu, pihak kepolisian kini masih melakukan tracking terkait aliran dana yang diduga mengalir ke beberapa orang. Ya, Doni Salmanan yang gemar membagikan uang miliknya kepada beberapa orang pernah memberikan kepada beberapa selebriti tanah air seperti Lesti dan Rizky Bilar, Rizky Febian hingga Reza Arab yang diduga menerima uang dari Doni Salmanan. Lantas aset apa saja yang disita oleh pihak kepolisian? Dan bagaimana tanggapan para selebriti tanah air terkait namanya yang diduga menerima dana dari Doni Salmanan? Dan benarkah pula jika tidak melaporkan penerimaannya tersebut, pihak kepolisian akan menjerat mereka dengan pasal TPPU atau tindak pidana pencucian uang? Di sisi lain, Dinan Fajrina, istri Doni Salmanan, kini harus menelan pil pahit pasca nama sang suami ditetapkan menjadi tersangka. Dinan Fajrina pun harus berurusan dengan pihak kepolisian saat melakukan penyitaan aset miliknya. Apalagi namanya pun disebut terbawa-bawa pasca ditemukan buku tabungan yang diduga atas nama pribadinya. Lantas apa alasan Dinan Fajrina mangkir dari panggilan? Dan benarkah selain Dinan, pihak kepolisian juga akan memanggil manajer Doni Salmanan yang diduga ikut menerima aliran dana dari Crazy Rich asal Bandung tersebut? Ramainya berita terkait para Crazy Rich ternyata mulai juga menyeret nama pengusaha besar lainnya seperti Rudy Salim. Rudy Salim diketahui merupakan pengusaha besar di bidang otomotif. Lantas bagaimana tanggapan Rudy Salim terkait namanya yang ikut terbawa dalam kasus hukum yang dihadapi oleh Doni Salmanan? Lalu benarkah selain Rudy Salim, pihak kepolisian akan memanggil Juragan 99? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pencucian uang melalui aplikasi trading ilegal Kutex, pihak kepolisian akhirnya resmi menyita beberapa aset milik Doni Salmanan. Ya, beberapa aset yang disita pihak kepolisian diantaranya berupa 2 unit rumah mewah yang berlokasi di tempat berbeda, yakni satu di kawasan Soreang dan satu lagi di kawasan Bandung, yang masing-masing telah diberikan garis batas polisi. Tidak hanya itu, pihak kepolisian pun juga menyita beberapa unit mobil hingga motor mewah yang masing-masing sudah dibawa dan diletakkan di halaman markas besar kepolisian atau Mabes Polri. Ya, sebelumnya jagat dunia maya memang sempat dihebohkan dengan beberapa unit mobil hingga motor mewah yang dinaikkan ke dalam mobil pengangkut yang langsung saja membuat orang-orang heboh dan memvideokan kejadian tersebut. Lantas apa saja aset milik Doni Salmanan yang sudah disita oleh pihak kepolisian? Dan benarkah penyitaan ini juga termasuk rekening milik Doni Salmanan yang ditaksir bernilai fantastis, yakni 532 miliar?
penyidik telah melakukan penyitaan beberapa barang atau aset milik saudara DS. Yang pertama, ada 1 unit rumah di wilayah Soreang, kemudian 1 unit rumah di Kota Bandung, kemudian 1 unit kendaraan Porsche 911 Carrera 4S, kemudian 2 unit kendaraan Honda CR-V, kemudian 1 unit kendaraan Fortuner, kemudian 2 unit kendaraan Kawasaki Ninja, kemudian 1 unit kendaraan motor BMW, Salaman. Oh iya anjir, udah. Ya Allah disita, kasihan. terbesar ya Pak ya? Saya jadi malu. Aduh, Doni Salmanan melayang keren. Sita euy motorna. Ieu motor. Satu unit kendaraan bermotor Ducati Super Leggera. Kemudian 5 unit kendaraan motor Yamaha Gear. Kemudian 1 unit kendaraan bermotor KTM. Kemudian ada 1 unit kendaraan motor MSI. Kemudian ada 1 buah laptop MacBook Pro. Kemudian ada 1 buku tabungan atas nama DS, 2 buku tabungan atas nama DNF. Kemudian ada 1 buah kartu debit. Kemudian ada 4 pasang sepatu yang nilainya juga tinggi. Kemudian ada 1 buah jam tangan merek Hermes. Kemudian ada 11 buah baju yang masuk kategori barang mahal. Kemudian juga ada celana yang masuk juga kategori barang mahal. Kemudian juga ada topi, tas yang barang mahal juga. Kemudian juga ada 20 buku terkait trading dan juga 3 buah CPU. Untuk DS itu setelah ditotal baru sementara totalnya itu sekitar 60 miliar. Ya, itu mungkin bagian dari situ, nanti kan kita masih tracing aset terus. Kemungkinan ini akan bertambah ada. Selain melakukan penyitaan aset, pihak kepolisian kini masih melakukan tracking terkait aliran dana yang diduga mengalir ke beberapa orang. Nama Doni Salmanan memang mencuat lantaran aksinya yang gemar membagikan uang. Tercatat beberapa nama selebriti pernah mendapatkan uang dari Crazy Rich asal Bandung tersebut. Seperti nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar, Rizky Febian, hingga Reza Arab. Di sisi lain, pihak kepolisian juga mengungkapkan jika kondisi Doni Salmanan baik-baik saja meskipun harus menjalani hidupnya di dalam penjara. Lalu seperti apa tanggapan para selebriti tanah air terkait namanya yang diduga menerima dana dari Doni Salmanan? Dan benarkah jika tidak melaporkan penerimaannya tersebut, pihak kepolisian akan menjerat mereka dengan pasal TPPU atau tindak pidana pencucian uang? Bukan. Tahu, dengar dulu. Sangat menghargai perjuangan sampai di lapangan. Saya bukan Crazy Rich lah. Kebanyakan yang Crazy Rich itu ujung-ujungnya kayaknya nggak beres ya. Kita nggak ngikutin perkembangan karena kita lagi fokus sama usaha yang sedang kita jalankan. Kami mengharapkan untuk para masyarakat atau publik figur yang merasa menerima aliran dana dari kedua tersangka untuk melapor. Nanti selanjutnya akan diklarifikasi oleh penyidik.
salah satu upaya yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian yang kedua, apabila ternyata tidak dilaporkan, ya konsekuensinya pasti akan dikenakan Undang-Undang TPPU. Belum ada. Nanti kan ada data oleh penyidik, tidak lanjutnya nanti akan dilakukan oleh penyidik. Makanya tadi saya sampaikan akan dilakukan oleh penyidik nanti. Nanti kita tunggu update dari penyidik, karena saya nggak mau mendului daripada teman-teman penyidik. Di sisi lain, di usia pernikahannya yang baru menginjak usia 3 bulan, Dinan Fajrina harus berurusan dengan pihak kepolisian saat melakukan penyitaan aset milik suaminya beberapa waktu lalu. Ya, meski terlihat kuat, hati wanita 23 tahun ini benar-benar hancur saat mendapati kasus yang kini menjerat suaminya. Lantas seperti apa Dinan Fajrina saat menjalani kehidupannya tanpa sang suami? Dan seperti apa pula tanggapan Dinan yang tidak hadir dalam pemanggilannya yang dijadwalkan pada 14 Maret lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Baru 3 bulan merasakan indahnya masa-masa pernikahan pasca dipersunting Doni Salmanan pada 14 Desember 2021 lalu. Kini Dinan Nur Fajrina harus menelan pil pahit pasca sang suami ditetapkan menjadi tersangka. Ya, wanita 23 tahun ini tentu tidak menyangka setelah pesta mewah pernikahan mereka 3 bulan lalu, kini kehidupan Dinan pun berubah drastis pasca pihak kepolisian melakukan penyitaan beberapa aset milik suaminya pada Minggu kemarin. Meski begitu, Dinan Nur Fajrina harus pasrah dengan apapun yang telah terjadi. Hal itu pun juga terlihat saat Dinan menemani penyidik untuk melakukan penyitaan kepada rumah yang baru 3 bulan ditempatinya tersebut. Support dari istrinya, alhamdulillah, mungkin beliau salah satu orang yang amat sangat mensupport suaminya, mendoakan supaya urusannya cepat selesai dan tuntas. Sehat, Mbak, cuman meriang aja. Karena baru nikah, merindukan kasih sayang dari istrinya. Dia orang baik, Mbak. Pasti banyak pertolongan dan insya Allah ada pertolongan juga, Mbak. Insya Allah. Ya, permasalahan ini tentu menjadi ujian berat bagi rumah tangga Dinan Nur Fajrina dan sang suami Doni Salmanan yang baru seumur jagung. Meski begitu, rasa cinta Dinan benar-benar tulus. Pasalnya diketahui Dinan sempat melayangkan upaya permohonan penangguhan penahanan untuk sang suami yang sempat dibenarkan oleh kuasa hukumnya beberapa waktu lalu. Walaupun begitu, agaknya upaya ini pun belum diketahui oleh pihak kepolisian. Dalam konferensi persnya kemarin, Kombes Pol Gatot Reply Handoko mengaku belum mendapatkan surat permohonan tersebut. Pihak kepolisian sudah memanggil Dinan Nur Fajrina dan juga manajer dari sang suami untuk dimintai keterangan, namun terkendala lantaran Dinan harus menemani penyidik melakukan penyitaan di Bandung pada Minggu lalu. Alhamdulillah sampai saat ini belum, Mbak. Ya, saya berharap mungkin mudah-mudahan lah dapat segera dikabulkan karena ada beberapa pekerjaan deadline ya terkait beliau yang harus dituntaskan. Sampai sekarang belum ada surat upaya penangguh. Penyidik belum menerima. Ramainya berita terkait para Crazy Rich ternyata mulai menyeret nama pengusaha besar lainnya seperti Rudy Salim dan juga Gilang Widya Permana atau yang akrab disapa Juragan 99. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ramainya berita terkait para Crazy Rich ternyata mulai menyeret nama pengusaha besar lainnya seperti Rudy Salim. Rudy Salim diketahui adalah pengusaha besar di bidang otomotif yang dekat dengan beberapa selebriti top tanah air. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Rudy Salim mengaku enggan untuk disebut sebagai Crazy Rich. Apalagi orang-orang yang menyandang kata tersebut kini mulai tersandung kasus hukum. Bukan Crazy Rich lah. Kebanyakan yang Crazy Rich itu ujung-ujungnya kayaknya nggak beres ya. Kalau melihat Crazy Rich, harus dilihat, harus dipelajari apakah itu Crazy Rich dalam arti sebenarnya hasil jeripayah. Kalau tiba-tiba dia naik angkot atau naik kijang, tiba-tiba punya Lamborghini, sementara usahanya itu aja, berarti something wrong. Ya kan? Ya seperti yang terjadi yang sekarang ini, yang inisial IK, ya kan, yang sudah ditangkap, ya kan? Tiba-tiba punya Lamborghini, punya Rolls Royce, ternyata diduga investasi bodong. Jadi masyarakat itu harus berpikir waras menilai. Orang yang biasanya kaya karena prestasi tidak akan terlalu memamerkan kekayaannya. Ya, orang yang kaya karena prestasi biasanya tidak pamer kekayaannya. Meskipun enggan disebut sebagai Crazy Rich, nyatanya nama Rudy Salim kini mulai masuk dalam pantauan pihak kepolisian. Dalam konferensi persnya kemarin, Kombes Pol Gatot Reply Handoko mengaku telah memanggil Rudy untuk dimintai keterangan. Meski begitu, pengusaha otomotif ini pun belum memenuhi panggilan kepolisian, sehingga akan kembali dijadwalkan pada hari ini. Lantas benarkah selain Rudy Salim, pihak kepolisian juga akan memanggil Juragan 99? Dijadwalkan ulang lagi. Tadi udah saya tanya kapan, belum dapat update dari. Berarti harusnya hari ini. Harusnya hari ini dipanggil, tapi tidak hadir. Ya baik di showroom kan? Ya tidak hadir aja. Makanya akan dibikin panggilan kedua. Jadi, yang ada dulu aja kami sampaikan. Ya, nanti yang lain jelas, parti yang lainnya pasti oleh penyidik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.